Selamat datang kembali di ABG Channel. Di kesempatan kali ini, semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga bisa saling berbagi pengetahuan, saling berbagi pengalaman mengenai bertani. Untuk video kali ini, saya akan membagi pengalaman mengenai proses pemberian pupuk susulan untuk cabai merah. Dan di sini cara yang pertama, kita berikan ataupun kita lubangi mulsa di tengah-tengah antara pohon satu dengan pohon yang lainnya. Nah, jadi caranya seperti ini cukup mudah. Teman-teman bisa menggunakan alat apapun untuk melubangi mulsa. Nah, kenapa saya lakukan demikian? Di sini saya akan mencoba memberikan pupuk susulan untuk tanaman kita ataupun tanaman saya, yaitu cabai merah keriting. Dan di sini usia tanam sudah 5 bulan ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman lihat ada akar ataupun akar-akar serabut dari tanaman cabai. Di sini kita akan memberikan pupuk susulan. Nah, tentunya teman-teman simak video ini sampai selesai. Pupuk apa yang akan saya gunakan dan dosisnya seberapa, kemudian intervalnya pemberian pupuk itu kapan, dan di sini saya akan membahasnya. Ini dia pupuk yang saya gunakan. Pupuk ini adalah kohe kambing yang sewaktu beberapa hari yang lalu saya gunakan untuk POC kohe ya, menggunakan tetes tebu dan juga M4, dan videonya ada di deskripsi jika teman-teman mau melihatnya, cara pembuatan POC dari kotoran hewan. Ini dia pupuknya ataupun kohenya yang kurang lebih sudah 25 hari dalam rendaman fermentasi. Dan cairannya ataupun sari dari fermentasinya ini sudah saya terapkan untuk pengocoran. Nah, ini dia teman-teman, teksturnya sudah lembek, dan ini kurang lebih 6 kilo lebih, ataupun ya kurang lebih 6-7 kilo. Karena ini basah bisa mencapai 10 kiloan lebih ya teman-teman. Nah, ini dia, kita akan memberikannya di sela-sela tanaman cabai. Kenapa saya lakukan pemberian pupuk susulan pada saat cabai sudah memasuki usia yang tua ya teman-teman? Di sini perlu kita perhatikan ya sahabat semuanya. Setiap pohon cabai ketika masih mau mengeluarkan tunas baru ataupun pupus, di situ pasti akan membawa bunga. Jadi bunga tersebut yang akan menjadikan buah cabai kita, sehingga secara tidak langsung kita akan memperpanjang masa panen kita. Nah, untuk caranya sangat mudah ya teman-teman. Cukup kita berikan kira-kira ya memenuhi lubang tadi. Jadi kalau kita memberikan pupuk susulan ini, harapan kita akan memacu ataupun merangsang pertumbuhan tunas-tunas baru, sehingga akan membuat tanaman cabai kita terus menghasilkan buah. Nah, kenapa saya gunakan kohe ini? Kenapa tidak pupuk kimia? Karena di sini saya memanfaatkan sisa ataupun bekas pembuatan POC ya teman-teman. Karena ini sudah terfermentasi, jadi sayang kalau kita buang. Jadi saya akan mencoba untuk manfaatkan sebagai
pupuk susulan dari kohe ini. Jadi untuk video berikutnya saya akan melihatkan hasil dari penerapan ini, akankah akan tumbuh pupus baru ataupun cuman sekedar memperbesar buah. Nah, caranya cukup mudah, jadi teman-teman semua bisa mencobanya. Kita mengurangi penggunaan pupuk kimia ya teman-teman. Untuk harga juga lebih terjangkau dari kohe ini. Teman-teman juga bisa, bahkan kalau teman-teman punya ternak sendiri, teman-teman bisa lakukan fermentasi tersebut. Nah, di sini kalau teman-teman ataupun setelah melakukan pemberian pupuk ini, jadi sewaktu kita akan melakukan pengocoran, kita bisa lakukan tepat di pupuk yang kita berikan tadi. Jadi semakin sering tersiram, maka semakin baik juga untuk daya serapnya terhadap akar-akar yang ada di sekitar tanaman itu. Jadi demikian video yang bisa saya berikan. Terima kasih telah mengikuti ataupun mampir ke channel kami, dan jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara subscribe dan juga bagikan ke teman-teman supaya kita bisa saling berbagi pengalaman mengenai ilmu ataupun mengenai tips masalah pertanian, khususnya tanian sayuran.